Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 kelas SI 105 atas nama Sarah Badri, dan saya ingin memperkenalkan teman saya yaitu Yunis Femiria, Salma Jumaizar, Widya Febriani, dan Singgi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke latar belakangan terlebih dahulu. Nah, data warehouse merupakan sebuah kumpulan data yang dikumpulkan agar dapat diambil sebuah keputusan atau bisa juga sebagai tempat penyimpanan data yang terpusat yang mendukung pengambilan suatu keputusan. Dilihat dari pengertiannya, data warehouse dapat mendukung suatu data agar dapat diambil sebuah keputusan yang baik dan benar. Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menyebabkan perubahan besar dalam hal persaingan, produksi, pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan dengan konsumen dan juga perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hanya perusahaan yang mempunyai keunggulan yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen mampu menghasilkan produk bermutu dan cost efektif. Selanjutnya, di bagian lanjutannya, dari sini, dari kelompok kami ingin meneliti mengenai kinerja PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Kami tertarik mengambil PT Telekomunikasi Indonesia dikarenakan ingin menganalisis kinerja perusahaan tersebut sesuai konsep Great Scorecard. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, yaitu terdapat ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana analisis data source dari PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Yang kedua, bagaimana desain multidimensional data pada PT Telekomunikasi Indonesia Persero terbuka. Yang ketiga, bagaimana desain dashboard pada PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Yang keempat, bagaimana analisis dan penerapan decision tree pada PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Yang kelima, bagaimana analisis dan penerapan decision tree pada PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Nah, selanjutnya itu tujuannya, yang pertama untuk mengetahui analisis data source dari PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana desain data warehouse pada PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Yang ketiga, untuk mengetahui desain multidimensional pada PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Yang keempat, untuk mengetahui desain dashboard pada PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Yang kelima, untuk mengetahui analisis pengambilan keputusan yang ada pada PT Telekomunikasi Indonesia terbuka. Nah, selanjutnya itu penjelasan balance scorecard-nya. Jadi, dalam balance scorecard ini terdapat strategi yang dibagi lagi menjadi 4 dan masuk ke bagian finansial. Yang pertama itu ada objektif, measure, target, dan inisiatif. Nah, untuk objektif sendiri itu ada untuk meningkatkan profit yang didapat perusahaan. Yang kedua, untuk mengurangi biaya operasi perusahaan. Yang kedua, measure dari segi finansialnya, dia itu ada 3, ada net profit, operating cost, dan juga revenue. Kalau untuk target sendiri dari segi bagian finansialnya, yaitu terdapat peningkatan profit sebesar 30%. Yang terakhir, yang keempat, inisiatif pada bagian finansial sendiri, untuk yang ada 2, untuk yang pertama untuk mengimplementasikan sistem financial accounting yang baru, yang kedua merencanakan strategi investasi. Untuk yang bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian di sini ada OLTP dan OLAP. Nah, di sini tabel yang dipakai pada data OLTP itu atau Online Transaction Processing itu di mana berfokus pada tugas yang berorientasi dalam transaksi sehari-hari seperti insert, update, dan delete. Nah, di mana data-datanya itu adalah data yang terbaru dan spesifik. Di sini tabel yang digunakan pada OLTP itu ada tabel pelanggan, produk, dan payment. Kemudian dengan menggunakan atribut ID pelanggan, ID pembayaran, lokasi ID, nama, nomor telepon, lokasi, total pelanggan, dan saran pada tabel pelanggan. Kemudian ID produk, nama, harga, dan jenis produk untuk tabel produk. Kemudian ID pembayaran dan periode untuk tabel payment pada OLTP. Kemudian ada juga OLAP yang dimana biasanya itu ditandai dengan volume transaksi yang relatif rendah dan query-nya itu sangat rumit dan terdapat agregasi. Kemudian di sini OLAP tersebut terdapat tabel dim customer, dim product,
dan fact payment, yang dimana pada tabel dim customer terdapat atribut customer ID, Pay ID, location ID, customer name, nomor telepon, kelurahan, total customer, dan suggestion. Kemudian pada tabel dim produk terdapat produk ID, produk nama, price, type produk, dan juga terakhir di tabel fact payment terdapat Pay ID dan periodenya. Selanjutnya hierarki. Nah, hierarki di sini diambil dari data 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Yang dimana pada tahun-tahun segmen ini terdapat data apartemen, bisnis, dinas telkom, pemerintah, TNI atau Polri, kemudian prime cluster, residential, dan special service. Nah, kemudian pada keterangan status ini dibagi menjadi high risk, medium risk, dan low risk. Yang dimana high risk itu memiliki resiko tinggi karena masih jauh dari targetnya. Kemudian pada medium risk itu memiliki resiko medium karena masih berada di range target. Kemudian di low risk-nya itu memiliki resiko rendah karena sudah melebihi targetnya. Di sini bisa dilihat dari total yang ada pada segmen-segmennya. Kemudian pada tren di 2019 dan 2020 dapat dilihat dari tahun total sebelumnya, kemudian trennya itu naik ataupun turun. Selanjutnya, nah di sini measure diambil dari data-data yang di hierarki itu. Segmen-segmennya itu dibagi sesuai risk low dan high di resource-nya. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Nah, kemudian akan saya lanjut ke star schema. Nah, star schema ini yang memodelkan sebuah sistem data. Nah, di star schema ini terdapat 9 tabel. Yang di tabel tengah itu adalah biasa disebut dengan fact table. Dia itu yang menyambung ke semua tabel di sekelilingnya itu. Nah, kemudian yang di sekelilingnya itu disebut dengan dimension table. Nah, kemudian di 9 tabel ini tuh terdapat tabel kuliah, mahasiswa, jenis, sumber, sirkulasi, penerbit, dedim, pengarang, dan juga buku. Kemudian selanjutnya ada desain data warehouse. Nah, di desain data warehouse ini terdapat data source. Yang pertama ada data finansial dan kedua ada data TBRI. Nah, kemudian berlanjut ke ETL proses, terdapat select, extract, transform, integrate, dan load. Kemudian terdapat enterprise data warehouse, di mana di sini adalah kumpulan data yang digunakan dalam mendukung proses pengambilan suatu keputusan. Nah, kemudian terdapat data mart atau data pasar. Nah, ini tuh adalah sebuah subset data yang disimpan di dalam data warehouse. Nah, kemudian ada API middleware. Nah, kemudian baru di sini bisa dilakukan data text mining dan OLAP dashboard. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah decision tree, tapi sebelum kita ke decision tree, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data mining. Jadi seperti kita ketahui, data mining merupakan suatu penambangan data, di mana itu adalah merupakan penambangan dari informasi ataupun data-data yang diperlukan, sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan, dan itu bisa bermanfaat bagi perusahaan dan menaikkan value dari bisnis tersebut. Nah, di data mining sendiri itu ada beberapa fungsi seperti prediction untuk memprediksi suatu data, kemudian ada description untuk itu fungsinya deskripsi untuk tujuannya itu pengamatan, kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi, di mana dia akan menggambarkan konsep dari suatu data, kemudian memisah-misahkannya dalam kelompok-kelompok, dan yang selanjutnya adalah asosiasi, di mana fungsi dari asosiasi ini menemukan kombinasi dari data-data.
Kemudian yang selanjutnya adalah penjaringan pola di data mining sendiri. Jadi sebelum kita melakukan mining data, kita perlu memastikan beberapa hal seperti pemeriksaan data, kemudian integrasi datanya, pemilihan data yang cocok, kemudian transformasi data, dan juga penggalian data, evaluasi polanya, dan juga bagaimana cara kita untuk menyajikan suatu polanya itu. Nah, mungkin di sini saya akan ke aplikasi Rapid Miner. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses tadi untuk yang decision tree-nya, di mana si decision tree itu merupakan suatu diagram area yang berbentuk seperti struktur pohon, di mana setiap node-nya itu akan menyatakan pengujian ataupun atribut, jadi kita bisa memilah-milahnya. Nah, yang pertama diproses itu adalah kita memproses dari si data, raw datanya ya, di sini. Si raw datanya itu kita dapat dari yang web itu, kemudian kita bisa lihat, nah ini tuh data yang aslinya di sini, dan ini tuh masih ada yang tanda tanya, berarti ini tuh masih error atau missing error. Kemudian setelah itu datanya sudah diinput dan kita inputkan ke sini, kita melalui fitur untuk yang filtering. Nah, di filtering di sini itu kita menggunakan yang is not missing. Jadi kita menggunakan data-data yang sudah sesuai dan benar. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam decision tree, dan untuk ditampilkannya mungkin kita langsung run aja, dan ini berikut adalah tampilan dari si decision tree-nya. Kita bisa melihat ini ada lebih dari 2.500 dan kurang dari sama dengan 2.500 telepon. Kemudian IndiHome itu lebih dari 232. Begitu. Kemudian di sini juga kita bisa melihat untuk datanya, misalnya kita pengen lihat datanya itu di statistiknya, kan ada tahun, kelurahan. Nah, dari si ini tuh kita bisa melihat visualisasi dari datanya. Nah, misalnya seperti ini. Itu untuk yang langsung di si Rapid Miner-nya. Oke, mungkin itu saja pengertian dari decision tree yang sudah dibuat, dan ini merupakan hasil akhir dari mining data dan juga pembuatan decision tree-nya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini dashboard dari pelanggan Telkom di Kota Cirebon. Analisis desain dashboard pada perusahaan PT Telkom Indonesia Tbk mengambil pada perspektif customer dengan tujuan untuk mengetahui banyaknya customer yang berlangganan pada PT Telkom Indonesia Tbk. Secara garis besar di sini dashboardnya dibagi menjadi 3 section. Ada section yang atas, section tengah, dan section yang bawah. Pada section atas terdapat informasi mengenai jumlah pelanggan yang menggunakan layanan telepon IndiHome 2P dan IndiHome 3P. Total pelanggan yang ditampilkan pada bagian-bagian tersebut diambil secara default pada periode tahun 2019 dan 2020. Lalu di situ juga ada opsi filter. Yang pertama filter periode dengan opsi tahun 2019 dan tahun 2020. Lalu ada filter kelurahan dengan opsi berbagai kelurahan dari data yang sudah diimport sebelumnya. Lanjut ke section tengah, ada 2 chart, yaitu geochart dan bar chart. Yang geochart itu menjelaskan tempat kelurahan pada map dan berisikan total pelanggan di setiap titik tersebut. Pada bar chart menjelaskan mengenai perbandingan total pelanggan antar kelurahan yang diurutkan dari total pelanggan paling sedikit. Selanjutnya pada di section yang bawah terdapat tabel yang menjelaskan beberapa informasi seperti jumlah pelanggan IndiHome 3P, pelanggan IndiHome 2P, bisnis, dan lain-lain. Di tabel ini juga bisa digeser ke bagian bawah untuk melihat kelurahan secara keseluruhan. Oke, next. Selanjutnya analisis pengambilan keputusan berdasarkan decision tree yang sudah dijelaskan oleh Widya tadi. Bisa disimpulkan bahwa segmen yang berpengaruh terhadap target pelanggan PT Telkom Indonesia adalah residensial, pemerintah TNI Polri, dan Dinas Telkom.
Di sini ada beberapa penerapan decision tree. Yang pertama, menentukan atribut data dan tipe data, dan juga labeling data. Yang kedua, menentukan missing value atribut. Yang ketiga, ada melakukan filtering data. Dan yang terakhir, pemodelan decision tree. Nah, setelah dilakukan pemodelan decision tree, maka dari itu dapat diambil keputusan berdasarkan apa yang disimulasikan sebelumnya. Pengambilan keputusan yang didasari oleh menurunnya finansial PT Telkom Indonesia sepanjang tahun 2020 bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu penyebab menurunnya nilai finansial PT Telkom Indonesia itu tidak tercapai target oleh karyawan, yang pada kasus ini adalah kurangnya customer baru. Yang kedua, karena kurangnya pemasukan, sehingga target tidak tercapai dan menjadi tanda bahwa kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, jika proses operasional tidak berjalan dengan baik, maka harus mencari solusi agar proses bisnis operasional dapat berjalan dengan baik kembali. Dan yang terakhir, dari hasil analisa penyebab nilai finansial yang menurun dan diakibatkan oleh tidak tercapainya target dan rating dari karyawan, maka keputusan yang diambil adalah pemberhentian karyawan yang kinerjanya kurang baik. Seperti itu. Baik, mungkin kita sudah sampai di akhir, yaitu adalah bagian kesimpulan. Jadi setelah kami menganalisis apa yang telah dilakukan PT Telkom Indonesia sesuai dengan rumusan masalah tentunya, jadi kita bisa menganalisis ada beberapa data yang kita petakan dan dijadikan sebagai tabel, yaitu ada tabel kelurahan, telepon, tabel 2-peer IndiHome, 3-peer IndiHome, kemudian tabel bisnis, tabel kelurahan, tabel dinas, dan tabel lainnya. Nah, dari si tabel-tabel ini kita melakukan desain untuk data warehouse-nya, kemudian kita petakan menjadi OLTP dan OLAP seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi. Untuk dia akan dipetakan lagi apakah dia tabelnya itu termasuk fakta ataupun dia dimensi. Setelah itu dijabarkan di atribut dan juga measurenya. Kemudian kami juga telah membuat tabel relasional dan juga multidimensionalnya. Kemudian kita memasukkan pengolahannya ke dalam ETL proses menjadi sebuah metadata pada data warehouse perusahaan dan dibuat replikasi sebagai backup. Metadatanya juga sudah diolah. Kemudian dikelompokkan menjadi beberapa data mart berdasarkan departemen dan juga mengolahnya disajikan dua bentuk, yaitu bisa bentuknya teks dan juga berbentuk dashboard. Pada perancangan multidimensional dari PT Telkom Indonesia ini, kita melihatnya dari segi finansialnya untuk mengambil keputusan perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, ketika kita melihat dari sisi finansialnya, kemudian bagaimana prospek ke depannya, dan apa yang harus diambil perusahaan. Dan berdasarkan dashboard juga dari yang kita lihat tadi, ada 2019 dan 2020, kita bisa melihat dari triwulan pertama hingga triwulan yang ketiga. Dalam pembuatan decision tree, kita menjadikan target finansial karena kita berpatok apakah target finansialnya itu terpenuhi atau tidak. Kemudian bagaimana sih apa yang harus kita lakukan mungkin dari segi karyawannya ataupun segmentasi dari pasarnya itu seperti apa. Dan dalam mengambil keputusan tentunya manajer di PT Telkom Indonesia harus melihat dari pemasukan finansialnya, kemudian bagaimana si marketing targetnya itu apakah sudah tercapai ataupun belum. Sehingga nanti kita bisa melakukan breakdown dari permasalahan yang ada dan kita bisa mencari solusi bersama untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik tentunya bagi perusahaan dan bisa meningkatkan value dari perusahaan di PT Telkom Indonesia dan bisa lebih baik tentunya dari tahun sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.